Kita kembali lagi, yaitu dengan contoh soal dari error correction, dari koreksi error. Misalnya pada tahun 2020, bagian pembukuan dari Selektro itu menemukan adanya error. Errornya seperti apa? Oh, ternyata pada tahun 2019, perusahaan itu tidak mencatat depreciation expense. Depreciation expense tidak dicatat sebesar 20.000 karena mungkin itu gedungnya baru, misalnya bangunannya baru, kemudian dia nggak ada bangunan lain yang dia depresiasikan sehingga dia tuh lupa, gitu ya. Nah, berikut adalah data terkait dengan laporan laba ruginya. Kita disajikan kalau error begini, kalau nggak error seperti ini yang benar. Coba kita lihat, yang benar kan ada depresiasinya ya, sehingga income before income tax-nya kalau benar itu dia lebih kecil, artinya laba sebesar 100 atau laba sebelum pajak sebesar 100.000 itu kegedean karena salah tadi. Nah, kemudian dikurangi pajak di sini, kemudian ketemulah net income. Di sini kurangi pajak 40%, jadilah 60.000 ya. Di sini kalau kita lihat net income-nya juga ada selisih ya. Artinya kegedean berapa? Kegedean sebesar 12.000. Oke. Ini kan tadi depresiasinya 20.000, kegedeannya 12.000. Ini sebetulnya juga karena ada efek pajak ya. Kenapa misalnya berbeda antara yang dikurangkan dari pendapatan dengan net income. Nah, di sini pajak ada deferred nih. Deferred nanti berarti ada deferred tax liability yang dibukukan oleh perusahaan. Karena biasanya kalau misalnya ada deferred tax liability itu antara penghitungan pajak ya, penghitungan pendapatan kena pajak dengan penghitungan pendapatan secara akuntansi itu berbeda. Biasanya kalau kayak seperti itu tuh nanti akan ada kewajiban pajak tangguhan. Ini biasanya dipelajari di perpajakan atau misalnya kalau di bukunya Keso itu ada di chapter berapa ya? 19 kalau nggak salah. 19 atau 20 lah gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Ini penyajian ketika error, ini ketika benar. Nah, perusahaan nanti kita bandingkan nih. Kalau misalnya dia error, jurnalnya apa yang dibuat? Kan dia nggak buat jurnal ini ya, depresiasi. Nah, harusnya ketika benar, ya benarnya itu dia harus membuat jurnal depresiasi seperti ini. Depreciation expense pada akumulasi depresiasi untuk building 20.000. Nah, itu nggak dia catat. Nah, akhirnya ketika misalnya ini terjadi ya, kesalahan ini terjadi, pajak yang dia record, yang dia catat seperti ini, perpajakannya income tax expense-nya 40.000, di kreditnya ternyata ada deferred tax liability 8.000 dan kemudian income tax payable. Iya, karena tadi ada depresiasi kan yang nggak dia kurangkan, mungkin ketika menghitung pajak dia udah kurangin gitu ya. Jadi di sini ada deferred tax liability yang dia catat. Nah, yang benar itu seperti ini. Nah, kalian bisa bandingkan di sini ya, bisa dibandingkan income tax-nya. Di sini kan nggak ada. Ini nggak ada, berarti nanti kita harus melakukan jurnal koreksi untuk ini. Karena sudah ditutup buku, maka kita tidak bisa menjurnal depreciation expense. Oke, depreciation expense itu tahun lalu ngaruh kemana? Tahun lalu itu ngaruh ke net income. Kalau misalnya harusnya ada expense, ternyata nggak ada expense, berarti income kita tahun lalu itu kegedean, kayak gitu. Jadi kita harus analisis seperti itu. Kalau net income-nya kita kegedean, berarti return earning-nya bagaimana? Kegedean juga. Kalau kegedean berarti harus diapain? Dikecilin, kayak gitu ya. Nah, kalau akumulasi depresiasi kan dia merupakan akun permanen ya, akun yang ada di neraca. Nah, nanti kita kreditkan akumulasi depresiasi sebesar 20.000 ini. Nah, adapun untuk yang pajak nih, income tax expense harusnya 32, tapi di sini ditulis atau dicatat 40.000. Berarti income tax expense-nya gedean. Ya kan? Income tax expense kegedean ya, bener ya? Kegedean, harusnya sekian. Nah, berarti kalau income tax-nya kegedean, itu akan menghasilkan net income kekecilan. Kalau net income kekecilan berarti net income kekecilan. Berarti ada sebesar 8.000 return earning itu kekecilan diakibatkan karena beban pajak ini, gitu ya. Berarti nanti return earning kegedean 20.000, kemudian ada return earning kekecilan 8.000. Jadi nanti totalnya kan bisa kita lihat totalnya return earning-nya itu terlalu besar totalnya ya, 12.000 kayak gitu ya. Ini kan dari sini juga kelihatan. Ada deferred tax liability. Kalau di sini income tax payable-nya udah bener ya. Sekarang deferred tax liability. Deferred tax liability itu harusnya nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita harus nolkan. Kalau dinolkan, berarti awalnya di kredit harus di debit. Kita lihat jurnalnya. Oke, ini tadi analisisnya ya. Depreciation expense pada tahun 2019, karena dia tidak dicatat, maka dia sebut sebagai understated. Kekecilan, karena dia nggak nyatet. Sehingga income tax expense, nah di sini belum, income tax expense tadi itu ya,
income tax expense-nya yang awal harusnya 32.000 ternyata 40.000, berarti overstated atau kegedean sebesar 8.000. Nah, sehingga net income pada tahun 2019, kalau kita lihat dari sini ya, dari sini, ini bisa kita katakan bahwa net income-nya terlalu kegedean atau overstated. Netnya sebesar 12.000. Nah, ini kalau net income-nya overstated di tahun lalu, berarti akan ngaruh return earning di tahun sekarang. Gitu. Return earning awal di tahun sekarang itu berarti kalau di sini over, di sini juga over, gitu kan. Nah, kalau misalnya return earning-nya over sebesar 12.000, berarti nanti harus diapain? Harus dikurangi. Kalau return earning-nya dikurangi, berarti harus ditaruh di mana? Debit atau kredit? Debit. Nah, kayak gitu analisisnya, ya. Lanjut. Kalau dampak di neraca bagaimana? Berarti akumulasi building-nya nggak ada nih. Ternyata harusnya ada. Berarti dia kekecilan atau understated sebesar 20.000. Nah, berarti nanti kita munculkan di jurnal koreksi. Nah, akumulasi depresiasi itu normalnya di kredit, maka kita nanti akan kreditkan akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Deferred tax liability harusnya nggak ada. Berarti dia kegedean dong, ya kan? Dia kegedean berarti harus kita nolkan. Berarti nanti yang deferred tax liability harus di debit. Oke. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa lakukan jurnal ya. Bisa lakukan jurnal. Tadi berarti debitnya adalah return earning, kemudian ada deferred tax liability, kreditnya itu adalah accumulated depreciation untuk building. Kita lihat sini jurnalnya ya. Oke, ini dampaknya return earning-nya sebesar berapa? 12.000 berkurang sebesar 12.000. Kita sudah bahas di sebelumnya tadi itu kenapa. Kemudian deferred tax liability-nya di debit sebesar 8.000, reversal dinolkan. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada accumulated depreciation di kredit karena dimunculkan sebesar 20.000. Atau misalnya gini, teman-teman bisa melihat jurnal ini ya. Kalau misalnya kita jurnal ini secara terpisah, ya awalnya kan nggak ada. Kemudian di jurnal seperti ini, nah maka jurnal koreksinya karena sudah tutup buku return earning pada akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Nah, untuk pajak ya, untuk pajak karena di sini income tax expense-nya kegedean sebesar 8.000, berarti nanti apa? Income-nya berkurang. Income-nya terlalu kecil. Kalau income terlalu kecil, berarti return earning terlalu kecil. Maka harus kita tambahin berapa? 8.000. Nah, deferred tax liability, maka nanti di debit. Nah, ini kalau misalnya kita netkan, kita buat dalam satu jurnalnya seperti ini. Ya, seperti tadi itu ya, sama lah penjelasannya. Ini hanya untuk memperjelas saja. Oke, ini ada single period statement. Jadi ini kalau misalnya nanti kita lakukan pelaporan di return earning statement ya pada tahun 2020, maka nanti kita buat seperti ini, bahwa saldo awal return earning pada tanggal 1 Januari kan tadi ada 350.000. Kemudian ada koreksi, di mana koreksinya itu menghasilkan apa ya? Kita koreksi return earning, kita turunin netnya sebesar 12.000, di mana 12.000 itu dihasilkan dari akibat depresiasi dan ada yang tadi tax expense-nya. Oke. Dapatlah return earning awal 1 Januari yang sudah di-adjusted, yang sudah disesuaikan. Tinggal ditambah net income, ketemu return earning Desember tahun 2020. Sudah benar seperti ini. Gitu ya, kalau misalnya ada error, itu harus ada koreksi seperti ini. Harus disampaikan. Gitu. Comparative statement, kita lihat sekarang comparative statement. Mungkin saya mau langsung lanjut ke sini aja. Ini sebenarnya ada contoh yang lain ya terkait dengan misalnya ada overstatement COGS dan sebagainya. Oke, mungkin ini konsepnya sama sih ya, konsepnya sama. Oke, konsepnya sama yang tadi itu. Mungkin kita langsung kemana ini? Oke, kalau misalnya ada error, itu sebetulnya yang harus kita analisis adalah tipe errornya seperti apa, jurnalnya apa saja yang akan kita gunakan untuk mengoreksi. Kemudian setelah ketemu error, kita itu harus melakukan restatement terhadap laporan keuangan seperti yang tadi kita bahas, seperti yang tadi di laporan perusahaan Selektro tadi. Nah, di dalam error analisis itu sebetulnya kita harus menganalisis juga errornya itu current year atau errornya itu prior year, errornya tahun sekarang atau errornya tahun kemarin.
Kalau misalnya tahun sekarang belum ditutup buku gitu ya, ya udah langsung kita jurnal aja yang seharusnya. Tapi kalau misalnya errornya itu tahun lalu, ya kita harus lakukan restatement, kita harus lakukan jurnal adjustment, kemudian kita harus restatement laporan keuangannya supaya bisa mengkomparasikan yang benar itu seperti apa gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi error, ya errornya itu bersifat counterbalancing error. Counterbalancing itu gini, tahun sekarang kan terjadi error, misalnya kayak inventory sekarang, misalnya ending inventory-nya itu misalnya terlalu kegedean gitu ya. Nah, ini inventory tahun ini itu kan dibawa ke tahun depan, jadi begini inventory. Nah, begini inventory-nya juga akan kegedean. Nah, ketika di akhir periode ending inventory-nya itu benar selama 2 periode itu, maka itu yang disebut sebagai counterbalancing. Kalau terjadi counterbalancing, nggak perlu ada jurnal. Tapi kalau misalnya nggak counterbalancing, artinya nanti ending inventory-nya salah lagi, ya berarti kita lakukan jurnal. Itu kalau misalnya counterbalancing dan sudah ditutup. Tapi kalau misalnya terjadi counterbalancing dan belum ditutup, artinya tadi ada 2 periode, misalnya 2020 sama 2021. Ketahuan di tahun 2021. Dan 2021 itu belum ditutup. Nah, maka nanti kita akan lakukan jurnal untuk mengoreksi return earning pada awal tahun 2021. Kayak gitu ya. Oke, apalagi kalau misalnya nggak counterbalancing, ya makin aja langsung kita harus buat jurnal penyesuaian untuk di return earning-nya gitu kan. Itu maksudnya. Ini kalau non-counterbalancing, non-counterbalancing harus kita buat jurnalnya. Ke latihan soal ya, sedikit latihan soal. Mungkin nanti kalau nggak sempet atau nggak selesai ya teman-teman bisa baca ya. Intinya di sini saya mau membahas tentang error. Misalnya di sini ada keterangan seperti ini, ada supply, salaries dan sebagainya. Nanti kita lakukan jurnal. Misalnya di sini contohnya adalah ketika pembukuan itu belum ditutup. Nah, itu seperti apa? Ada data seperti ini ya. Ada data seperti ini, kita lihat nanti pembukuannya seperti apa. Jadi ini tahun 2000 ledger tahun 2019, Desember tahun 2019. Kita lihat untuk yang supplies. Jadi supplies-nya itu dibilang bahwa ternyata di akhir periode tahun 2019 itu tersisa supplies sebesar 1.100. Nah, padahal di ledger tadi tertulis 2.500. Berarti yang di ledger itu kegedean. Kalau kegedean berarti harus dikurangi. Nah, sekarang kita lihat kalau belum ditutup buku, maka jurnalnya bagaimana? Gitu ya. Kok yang ini? Oke, kalau belum tutup buku, berarti tinggal nanti perusahaan itu akan menambahkan apa? Akan ada seperti jurnal penyesuaian gitu. Supplies-nya di kredit, debitnya apa? Debitnya adalah supplies-nya di kredit ya, betul ya. Nah, debitnya adalah apa? Supplies spend. Tinggal seperti itu, supplies spend pada supplies on hand atau supplies sebesar 1.400. Kenapa 1.400? Karena tadi di ledger kan dia tersisa 2.500 kan. Kegedean, maka harus dikecilin menjadi 1.100. Maka supplies-nya dikurangi sebesar 1.400. Ini kalau misalnya pembukuannya belum tutup buku, misalnya ketahuannya di Januari gitu ya. Padahal kan istilahnya pelaporan itu selesai biasanya kan Maret gitu ya. Itu ketemu Januari belum tutup buku, ya udah kita tambahin aja. Tapi semisal ditemukan dan sudah tutup buku, maka kita nggak bisa menjurnal surplus expense ya. Kita nggak bisa menjurnal surplus expense. Maka akibatnya kemana? Akibatnya itu ke return earning gitu ya. Karena surplus expense itu mempengaruhi net income itu mempengaruhi return earning. Artinya return earning-nya itu nanti akan kita kurangi. Nah, nanti tinggal gini aja, kalau sudah tutup buku, RE-nya di mana? Di debit, surplus on hand-nya di kredit, kayak gitu. Nah, ini contoh lagi, ada accrued salaries and wages pada tahun 2019 ternyata 4.400. Kita lihat salary and wages expense-nya ya. Di sini berapa? Ada sebesar wages and salaries payable 1.500 di jurnal. Nah, ternyata salah kan, gitu kan. Harusnya berapa? Harusnya ada sebesar 4.500. Tadi berapa? 1.500 ya. 1.500 payable-nya ternyata harusnya di sini yang diakui harusnya ada 4.400. Berarti kita kurang mengakui beban salary. Nah, kita harus tambahkan langsung salary and wages expense sebesar 2.900, kemudian di sini pada accrued salary and wages payable sebesar 2.900.
Kalau sudah ditutup buku, maka kita nggak akan jurnal ke salary and wages expense, tapi ke return earning. Itu saja ya.